Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengoperasikan teknik komparasi uji T, yaitu Independent Sample T-Test dan Paired Sample T-Test menggunakan aplikasi JASP. Tapi, sebelum kita mengolah data, kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kedua sampel T-Test di sini. Yang pertama, yaitu Independent Test. Uji Independent Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Kemudian asumsi yang harus dimiliki yaitu datanya berdistribusi normal, kedua kelompok data independen bebas, kemudian variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Adapun pengertian dari paired test di sini merupakan salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu objek penelitian mendapat dua buah perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah-langkah dalam menguji independent test dan juga paired t-test dengan menggunakan aplikasi JASP. Kita lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengolah data menggunakan Independent Sample T-Test dan juga Paired Sample T-Test dengan aplikasi JASP. Nah, untuk memulai langkah pertama yaitu kita membuka data terlebih dahulu yang akan diolah. Nah, kita menyiapkan terlebih dahulu datanya, kemudian open. Nah, ini sudah terlihat. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini kami akan mengolah data mengenai gender dan juga motivasi, di mana kita bisa mengetahui motivasi yang lebih tinggi itu siapa antara laki-laki dan perempuan. Maka di sini datanya lebih dari 30 karena untuk melihat signifikan atau tidak. Nah, terus selanjutnya kita klik Independent Sample T-Test. Nah, kita masukkan motivasi di variabel, kemudian gender di grouping variabel. Nah, maka di sini kita lihat nilai di sini kurang dari 0,05. Maka di sini ada perbedaan motivasi antara laki-laki dan perempuan. Kalau Independent Sample T-Test adalah statistik parametrik, maka harus ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu normality dan juga equality. Nah, di sini kita bisa lihat ada assumption checks, jadi kita bisa centang aja. Kemudian nanti keluar hasilnya. Nah, untuk asumsi normality, analisisnya menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi dianalisis per kelompok. Nah, dari tabel di atas menunjukkan apakah data yang diperoleh normal atau tidak, sehingga dapat memperoleh hasil yang signifikan. Kita lihat dari nilai P di atas menunjukkan bahwa hasil kedua kelompok tersebut signifikan karena nilai yang ada di sini lebih dari 0,05, yaitu teruji normal dan asumsinya terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya test equality of variance, yaitu ini menunjukkan bahwa homogenitasnya juga sangat terpenuhi, di mana dengan nilai P yang lebih dari 0,05 sudah teruji homogen. Nah, kemudian kita bisa menampilkan efek size-nya. Nah, di sini ada cohens. Cohens ini adalah nilai yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan motivasi laki-laki dan perempuan. Kemudian kita bisa tampilkan deskriptifnya dan juga deskriptif plot juga. Nah, kita bisa lihat dari deskriptif di sini adanya perbedaan motivasi laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat dari jumlahnya, mana yang lebih dominan, kemudian kita bisa lihat dari rata-ratanya, dari SD-nya, dari SE-nya juga. Kemudian kita bisa lihat dari descriptive plots. Di sini nilai rata-rata laki-laki di sini, kemudian perempuan di sini. Jadi terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengolahan data menggunakan paired test yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki langkah-langkah uji per sampel di tes dengan menggunakan JASP.
Yang pertama kita harus memasukkannya data dulu. Setelah datanya ada, maka kita klik tites, lalu ambil pair sampel titesnya. Di sini sudah terlihat. Lalu langkah selanjutnya ialah masukkan religious spray-nya ke dalam. Setelah itu baru religious post. Sudah terlihat nilainya. Nilai pair sampel titesnya yaitu nilai IP-nya ialah 0,002. Sebelum kita membahas pair sampel test, alangkah lebih baiknya kita melihat dulu uji normalitasnya dengan mengklik normality. Di sini terlihat nilai P-nya ialah sebesar 0,588. Dari data di sini terlihat bahwa tes normalitasnya telah terpenuhi. Dikarenakan dalam uji asumsi ini dibutuhkan nilai P-nya ialah di atas 0,05. Dikarenakan uji asumsinya sudah terpenuhi, maka kita baru memasuki yaitu pair sampel titesnya. Di sini terlihat nilai P-nya 0,02. Berbeda dengan uji asumsi itu diperlukan nilai P-nya ialah di atas 0,05, sedangkan pair sampel test ialah di bawah 0,05. Dengan demikian, terlihat adanya perbedaan antara religious spray dengan religious post. Langkah selanjutnya ialah dengan mengklik efek size. Di sini terlihat adanya pertambahan yaitu coherence D. Coherence D ini ialah besaran sampel, suatu sampel dalam ilmu statistika. Selanjutnya klik deskriptif. Dari uji deskriptif ini terlihat jelas bahwa nilai means-nya religious post ialah 18,100, sedang lebih besar daripada religious spray yang bernilai 16,250. Dengan begini terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara religious spray dengan religious post. Adapun langkah selanjutnya ialah descriptive plot. Sudah terlihat dari plot di atas dapat dilihat bahwa ada peningkatan setelah ikut pesantren. Garis di atas ialah garis standar error yang menunjukkan bahwa garis ini tidak setara dan atau bersinggungan. Dengan begini terlihatlah adanya perbedaan antara religious spray dengan religious post yang signifikan. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.